teman-teman semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pada hari ini, tanggal 25 Juli 2026, Kampung Rambutan kedatangan tamu spesial, tamu istimewa. Ini adalah PO Bus asal Sawah Lunto, Sumatera Barat yang menghadirkan First R25 tronton di tanah Sumatera. Gimana unitnya? Gimana fasilitasnya? Yuk kita langsung aja menuju ke unitnya sebelah sana. Kemarin tuh aku diajak sama teman-teman Mior dan keluarga besarnya Mior untuk menuju ke karoseri New Armada menyebut 2 unit spesial ini, Sky Fusion pakai sasis Volvo B11R. Cuman kemarin tak hitung-hitung waktunya bener-bener nggak bisa ngejar karena ada sesuatu hal yang nggak bisa ditinggal. Ngabarin juga dadak banget. H-3 itu mereka bilang kita rilis di hari Jumat. Waduh, tak pikir-pikir mungkin aku ngejar di perjalanan ketika pas dari Jakarta menuju ke Padangnya. Ternyata hari ini dia standby dulu di Terminal Kampung Rambutan dan infonya akan dicek-cek dulu oleh timnya Indotruck selaku ATPM-nya Volvo Bus di Indonesia, teman-teman. Dan sekarang kita lihat di sini adalah parkiran dari bus-bus tujuan ke Sumatera terutama, dan di belakangku ini paling banyak ada Mior di sebelah sana dan juga ada Al Hijrah. Tak bisa dipungkiri, 2 PO ini merubah standar layanan di Sumatera Barat, teman-teman. Seperti yang kita tahu, Al Hijrah merupakan pelopor tronton pertama. Lalu Mior juga ikut menghadirkan unit-unit spesial seperti yang kita ingat dulu dan kemarin aku naiki, yaitu Duta Agam. Sasis tronton juga Mercy 2445 dengan bodi Patriot garapan dari karoseri Morodadi Prima. Jumlahnya ada 4. Nah, sekarang Mior menghadirkan 2 unit seperti ini dengan tipe atau spek yang bisa dibilang mirip persis untuk menggenapi jadi jumlah 6. Aku jelasin, selama ini kan Mior memiliki 4 tronton pakai Mercy 2445, Mutiara Hitam, Fleksibel, Duta Agam, Senopati. Nah, 4 itu bisa dibuat puteran dari Padang menuju ke Jakarta, Jakarta ke Padang, terus siap hari bisa. Cuman dia nggak ada waktu istirahatnya. Nyampe malam, pagi berangkat lagi. Nyampe malam, pagi berangkat lagi. Sedangkan dari rute Padang sampai ke Jakarta itu kurang lebih sekitar 1000 lebih. Aku lupa 1300 sampai 1700. Tepatnya nanti aku jelasin. Pokoknya panjang banget, memakan waktu kurang lebih sekitar 30 jam. Kalau dibuat tektok-tektok terus, mobil gak ada maintenance-nya, teman-teman. Makanya, sebelum hadirnya 2 unit ini, Mior membuat pola operasional hari Selasa di-off-kan untuk maintenance. Nah, dengan hadirnya 2 unit tronton ini, jadi setiap hari bisa jalan, nggak harus hari Selasa di-off-kan, teman-teman, karena putarannya udah lengkap. Ketika ada unit yang lagi maintenance, ini menggantikan dan berlaku sebaliknya, sehingga putaran 6 unit ini udah pas banget dibuat di rute Padang menuju ke Jakarta. Unit ini nantinya akan start dari Pariaman, lalu menuju ke Padang, Solok, menuju ke Jakarta, Tangerang, hingga berakhir di Terminal Kelari kalau nggak di Bekasi, teman-teman. Seperti yang kita lihat, kayak gini unitnya. Skylander R25 ini merupakan bodi yang lagi jadi trending topik di tahun 2025-2026 karena kemarin bodi model ini barusan dipamerkan di gelaran Gias 2025. Loh, itu udah berangkat tuh. Oh, dia ke Volvo dulu, teman-teman. Dan fakta menariknya, di tahun 2026 ini menjelang 5 hari gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS digelar, karoseri New Armada menghadirkan R25, Mior juga. Tapi aku juga bingung, kenapa yang dipajang itu yang 1626-nya? Kenapa kok nggak yang ini? Padahal ini, wah, triple axle, tronton, dan ini adalah Volvo pertamanya dari Mior. Seperti yang kita tahu,
Mior ini kebanyakan sasisnya adalah Mercedes-Benz 1626 Euro 4 dan 4 unit Tronton 2445. Ini baru nyobain Volvo B11R teman-teman. Seperti yang kita tahu juga, Sumatera itu kebanyakan biasanya emang Mercedes-Benz ya, dan orang-orang juga lebih familiar terhadap Mercedes-Benz. Mungkin ini lagi nyoba-nyoba, siapa tahu cocok, bisa jadi brand anak pinak. Dibandingkan dengan model depan, aku lebih seneng yang model belakangnya, karena bisa kita lihat modelnya benar-benar sporty, keren, futuristik banget. Ditambah lagi ini lampunya lampu matrix kayak gini, wah asli cakep banget. Ini bakal menjadi unit yang sering difoto sama teman-teman biser atau pecinta bis yang Sumatera Barat nih. Aku nggak sabar buat nyobain ini jalan meliuk-liuk di Sitinjau Lawik. Aduh, seksi banget pastinya. Untuk mesinnya di sebelah sini teman-teman, dia menggunakan Volvo D11C 11.000 cc. Dibandingkan dengan Tronton-Tronton yang sekelas, dia cc-nya paling kecil, cuma 11.000. Tapi dia bisa mengeluarkan tenaga hingga 450 horsepower, dan mesinnya ini udah memenuhi standar emisi Euro 5 dibantu dengan tangki AdBlue yang ada di sini. Di sini ada AdBlue-nya kurang lebih sekitar 48 liter yang nantinya akan disemprotkan di sini, keluar ke lingkungan dia udah bersih, ramah lingkungan. Jadi emisinya diturunkan dengan penyemprotan AdBlue ini teman-teman. Unitnya Mior pada umumnya pasti ada gambar penari piringnya nih. Wah, keren toh? Spirit from Lembah Tidar. Ini hashtagnya Karoseri New Armada, dan hashtagnya Mior Sawah Lunto Pride. Mior ini asalnya dari Sawah Lunto, Sumatera Barat. Kota Arang, salah satu penghasil batu bara terbesar yang ada di Indonesia teman-teman. Dia memiliki kelas Grand Ultimate. Kalau di Morodadi namanya tuh El Grande, yang mana ini memiliki 3 kelas dalam satu bus ya. Modelnya sama, liverynya sama. Kalau sekilas dilihat ini Morodadi deh, tapi kalau kita lihat lagi dari depan dan belakang, wah ini beda. Jadi masing-masing Morodadi New Armada itu punya keunikan tersendiri teman-teman. Ada tulisan Grand Ultimate dan ada tulisan Volvo B11R 450 horsepower iShift, itu transmisinya teman-teman. Untuk spesifikasi dari Volvo B11R 450 ini, kalau aku baca dia GVW-nya itu 24 ton, sehingga dia mampu untuk dibikin bodi double decker. Bapaknya adalah karena lintasan Sumatera Barat menuju ke Jakarta itu nggak efektif dan nggak efisien untuk dibuatin double decker. Kalau misalkan jalannya itu landai, enak, nggak berliku-liku, sepertinya akan bisa dibuat double decker. Cuman sampai saat ini kayaknya belum deh. Dan untuk yang model Mior yang El Grande bisa 3,9 tingginya, yang dari Morodadi. Tapi diturunin jadi 3,8 sekian, supaya nggak ngenain ranting, nggak ngenain jembatan kereta, dan lain sebagainya. Mungkin ini speknya juga dibuat sama, nggak 3,9, agak diturunin dikit untuk perjalanannya lancar. Karena di Sumatera Barat itu rantingnya cukup rendah, terus jalannya berkelok dan cukup ekstrim dibandingkan dengan jalanan yang ada di tol Trans Jawa, teman-teman. Kayak gitu. Bagasinya kayak gini, lumayan gede ini buat masukin motor, buat masukin barang-barang bawaan para pengelaju atau perantau ranah Minang menuju ke ibu kota dan sebagainya, langsung masuk bleng di sini bisa. Dan di sini adalah akses untuk masuknya BBM teman-teman. Jadi untuk tangki bahan bakarnya Volvo B11R itu kan sekitar 450 liter. Jadi ditaruh di sini, bisa dari kiri dan bisa dari kanan. Dan ini udah dibuka bagasinya teman-teman. Kita lihat bagasinya. Wow, gede banget asli. Ini lumayan berat sih, sampai ada handle 2 nih loh, pintu bagasinya. Ini buat motor 1, 2, 3 bisa sih ini harusnya nih. Cocok. Lalu ada bagasi kecil juga di sini, peralatan kru atau dan lain sebagainya, mungkin juga bisa digunakan tempat tidur kru. Tapi bisa nggak yo? Bisa. Bisa yo? Harusnya bisa sih. Tapi kayaknya nggak tahu juga sih. Biasanya kalau dikasih tempat tidur driver tuh ada kayak kacanya di sini teman-teman, atau di sebelah sana. Tapi ini nggak ada. Mungkin untuk akses maintenance atau mungkin untuk nambah bagasi gitu sih. Oke, kita langsung aja geser ke depan sini teman-teman. Tuh ini.
Nah, di sini ada lampunya tulisannya DNA, Desain New Armada. Ketika hadir di Gias tahun 2025 kemarin, ini bener-bener membuat heboh karena desain lampunya yang sangat nggak biasa. Di luar kebanyakan karoseri, dia bener-bener menciptakan suatu ciri khasnya tersendiri, sehingga ketika pas malam hari dilihat dari jauhan, oh ini R25, udah kelihatan gitu. Spionnya masih sama teman-teman dengan R22. Lalu list di tengahnya sini juga masih sama, pemisah sekat, pemisah kacanya double glassnya. Ini lampunya kalau misalkan di starter bisa nyala gini, keren banget. Ada emblemnya Volvo di sini, nggak terlalu gede, kecil, tapi kalau dilihat proporsionalnya ini pas. Oke, abis ini kita akan masuk ke dalam, kita lihat interiornya. Kita sekarang masuk ke dalam bus, tapi lewat pintu tengah teman-teman ya. Untuk tangganya seperti ini, nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu curam, pas buat naik. Dan ini safety teman-teman, karena di sini udah dikasih handrail pegangan kayak gini, jadi kita mau naik enak. Nah kayak gini. Kita sekarang ada di tengah-tengahnya bis. Jadi tengah-tengahnya ini ada dispenser. Nah, lalu ada tempat untuk naruh kayak kopi, teh ataupun apa dan sebagainya di sini. Dan untuk toiletnya dia ada di tengah. Kita lihat toiletnya, wow, toiletnya luas banget loh. Coba aku masuk ya. Luas cuy, ada pegangnya juga. Tapi ini nggak boleh buat buang air besar yo. Hanya untuk buang air kecil saja. Ini ada tabungan air, ada wastafelnya, ada semprotannya, ada tempat sampahnya. Asik banget, dan di sini bisa dibuka. Ya, jadi misalkan toiletnya agak bau, buka aja biar sirkulasi udaranya bagus. Selama ini kan toilet di bus itu nggak ada jendelanya, jadi kadang kalau perawatannya kurang bau. Nah ini dikasih gini biar sirkulasi udaranya bagus teman-teman. Mantap. Kita tutup lagi. Bodi ini namanya kan Skylander R25 Sky Fusion. Fusion itu bisa diibaratkan kalau di karoseri Laksana itu kombi. Jadi kombinasi antara beberapa kelas. Jadi di bus ini tuh ada 3 kelas dan 4 tarif. Nah, kita sekarang menuju ke belakang sini. Ini ada sleeper, teman-teman. Masuknya memang agak sempit karena ini sleeper 21. Sini 1, sini 2. Untuk yang di sebelah sini itu tarifnya Rp850.000 dari Jakarta menuju ke Padang sampai Pariaman ataupun sebaliknya. Jadi kalau kalian bepergian berdua sama istri, sama anak, sama pasangan, pengen rebahan bareng Jakarta Padang, naiknya yang sebelah sini. Berarti per seatnya 850, berarti 1.700.000 berdua. Daripada naik pesawat, harga segitu cuma dapat 1 tiket aja dan bagasinya terbatas banget. Mendingan ini. Hemat. Nah, kalau kalian bepergian single sendirian, kalian bisa ke sini ambil yang seat yang single, harganya Rp880.000. Ini udah lengkap banget, ada personal entertainment-nya, terus ada colokan listrik, dan juga di sini ada jack audio ya, jack audio 35 mili sambungin ke AVOD-nya kayak gitu teman-teman. Lalu di sini juga ada tempat untuk naruh sendal nih. Nah, total ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 3 ada 15 seat. Ada 15 seat sleeper. Kita coba seat sleeper yang enaknya di atas ini deh kayaknya deh. Nah, di sini untuk naiknya lumayan enak sih. Kita tinggal naik gini, set. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, untuk tinggiku yang 167 bisa kita lihat. Loh, longgar banget. Dan kita misalkan rebahan di sini dibilang sempit, iya, tapi nggak sempit-sempit banget. Dibilang longgar juga nggak bisa, karena ini kan konfigurasinya kan 1-2, otomatis sleepernya pasti agak mengecil dibandingkan Dream Class-nya Mior yang harganya 950 yang full sleeper 22 seat. Ya diperkecil gini karena kan sesuai dengan regulasi panjang atau lebar bus maksimal di Indonesia cuman 2,5 meter. Tapi dengan penataan kayak gini udah menurutku lumayan bagus sih. Ini ada lampunya kalau misalkan teman-teman pengen baca atau gimana gitu. Untuk ngecas di sini ada port USB, lihat tuh. Nah, di sini ada cup holder juga, enak sih. Ini yang harganya 850.000
Rp80.000 teman-teman. Kapan dia jalan ya dia ya? Mungkin Agustus harusnya dia udah jalan sih ini teman-teman. Ini bulan Juli akhir kan, habis Gias kita akan coba unit ini dari Padang ke Jakarta ataupun sebaliknya. Oke, habis ini kita coba lihat kelas paling basicnya yang ada di bus ini. Kita coba ke depan di sini ya. Sekarang kita berada di kelas paling basicnya dari Grande Ultimate Mior rute Padang Jakarta ini teman-teman. Ini adalah kelas eksekutif kalau di Pulau Jawa ya. Standarnya kelas eksekutif, leg rest-nya terpisah kayak gini. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana Hayes Cushion dengan leg rest umpak. Dan juga dilengkapi dengan personal entertainment atau AVOD sendiri tiap seatnya ini kayak gini. Total ada 16 kursi dengan konfigurasi 22. Tarifnya cukup murah meriah untuk jarak sepanjang itu dengan unit semewah ini, yaitu Rp770.000. Kalau nggak salah namanya Platinum Plus kelasnya di Mior ini. Kita coba duduk di sini teman-teman. Nah, seperti Rimba Kencana pada umumnya, ketika dibuat duduk, posisi paha, bokong, dan pinggang itu pas banget. Rasanya kayak dipeluk gitu. Kita bisa duduk gini, ya walaupun dengan tinggi gue 167 ini nggak bisa longgar banget, karena terbatas, cuman 4 baris doang di sini teman-teman, kayak gitu. Satu hal yang aku seneng sekarang tuh, Rimba Kencana kalau ngasih leg rest itu nggak lurus lagi, tapi ada sudutnya miring gini. Jadi, untuk rebahan atau untuk duduk, ini lebih rileks dibandingkan dengan kita harus kakinya lurus gini, leg restnya lurus. Jadi yang agak turun gini tuh sekarang trennya seperti itu teman-teman. Enak banget, harga 770 dengan perjalanan kurang lebih sekitar 26-30 jam. Enak banget sih, worth it banget. Ini ada lampu bacanya di sini. Lalu di sini ada tempat untuk ngecas HP. Nah, ini bisa digunakan untuk ngecas gadget, nggak boleh buat ngecas powerbank ataupun laptop teman-teman. Kita sekarang geser ke depan. Ini adalah kelas yang bisa dibilang paling enak nih. Ini ada ornamen tulisan Mior, lalu ada besi penahan agar rebahnya untuk kursi yang ini nggak terlalu rebah, jadi pas. Dan di sini ada cuttingan laser seperti ini teman-teman. Ini samain kayak punyanya El Grande dari Morodadi Prima. Jadi speknya dibuat semirip mungkin, jadi biar orang nggak bingung gitu. Oh sama gitu. Di sini ada avotnya nih. Nah, avotnya di sini teman-teman. Kayak semacam tiang gini ditaruh di sini. Lalu untuk yang paling longgar ada di kursi 1A B C D ini di sini. Kita misalkan duduk di sini. Loh, enak. Di sini apalagi longgar nih, loh. Karena di sini udah plong. Misalkan kita mau naruh tas di sini bisa. Yang di sini kayaknya agak terganggu dengan trap tangga di sini ya. Double leg rest, iyo. Coba double leg rest, bener. Cuman kalau orangnya lagi naik turun gitu kan kita harus gini. Ya kan? Di sini ada TV yang lumayan gede. Nah, kayak gini. Bukan personal harus, soalnya di sini udah nggak ada. Coba kita lihat di sini ada TV-nya nggak? Wah, ada teman-teman. Nah, di sini ada TV-nya nih. Jadi adil. Di sini dapat, di sini juga dapat kayak gitu. Kita balikin lagi. Nah, set. Kita tutup dan sekarang kita menuju ke seat. Kalau orang bilang Grand Captain. Tapi kalau di New Armada itu namanya Sky Seat. Sky itu artinya langit, langit itu di atas, berarti seat yang ada di atas kayak gitu. Kalau aku lihat konsepnya, New Armada itu fleksibel, jadi nggak terpaku pada seatnya itu di kanan semua kayak tentrem, atau di samping kiri kanan gini kayak Laksana, tapi dia fleksibel. Ada yang misalkan mau yang di kanan 2 gini oke, terpisah kayak gini oke. Dan untuk speknya Mior ini dia mirip atau disamakan dengan modelnya Morodadi Prima yang El Grande. Tengah ini ada pintu lumayan gede, dan saat kita duduk gini, ini masih bisa lihat kacanya. Di situ ada kaca yang tembus gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Kita coba naik ke sini teman-teman ya. Nah, kita bisa rebahan sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Sumatera Barat. Cuman ketika aku masuk di sini, aku merasakan feels agak sempit nih dibandingkan dengan kemarin pas aku naik Duta Agam. Mungkin karena ini terlalu dibuat miring ya. Kalau yang di Duta Agam yang di Morodadi dia ini flat, terus ada sponnya di sini teman-teman.
Terus satu lagi nih yang mungkin kayaknya perlu dievaluasi nih, penempatan avotnya. Ini kita kan di atas, pengen lihat view ke depan. Ketika kita rebahan gini, nutupin nggak sih? Sebetulnya bisa sih mungkin dibuat dilipat ke atas gitu loh, dengan rekayasa tekniknya Armada harusnya bisa sih teman. Kalau yang di Morodadi kemarin, saya ingatku TV-nya itu ditaruh di sebelah kiri nih, gitu. Ya nggak sih, taruh sebelah kiri atau di sebelah sini dibuka gini bisa. Itu aja sih teman-teman. Port USB untuk ngecas HP. Di sini ada cup holder, ada tempat naruh HP. Di depan sini ada space kosong. Di sini bisa digunakan untuk naruh tas teman-teman. Itu aja sih. Cuma nih satu yang aku sayangin, kenapa penempatan TV-nya di situ, itu aja. Dan di sini ada lover AC-nya. Lover AC-nya nggak di sini. Nah, cakep nih. Kalau di sini tuh bikin pusing kepala. Nah, makanya taruh di atas sini, agak jauh dari kepala. Ini penempatannya udah enak. Dan AC-nya ini, seperti yang kita tahu, dia pakai dari Songsha teman-teman. Wah, asli dingin banget. Kita harus pakai jaket kalau nggak masuk angin. Saat ini kita lagi nungguin kapan nih R25 Tronton pertama Sumateranya bakal ngeland perdana. Kita tungguin mungkin di bulan Agustus, habis Gias mungkin ya. Dan aku bener-bener nggak sabar naik bus ini jalan di City Dolong. Gak cuman di divisi akapnya yang menghadirkan 2 unit Tronton R25, di divisi pariwisata Mior juga menghadirkan premium van. Ini dia 2 unit Premio 2026 yang udah dimodif seperti Lexus LM. Bertepatan dengan rilisnya 2 unit Skylander R25 Tronton Volvo, Mior divisi pariwisata yaitu Mior Holiday juga menghadirkan 2 unit Hi-Ace Premio yang udah dimodif, di facelift menjadi model Lexus LM teman-teman. Dan for your information, 2 Hi-Ace Premio ini dikerjakan di bengkelnya SS Traveling. Bus SS Traveling yang rute jalan Jakarta-Jogja, dia juga punya bengkel modif untuk Hi-Ace, terutama nanti di bagian eksterior, dan di dalamnya juga akan dirubah menjadi lebih mewah lagi. Nah, dari bagian depan ini udah dimodif menjadi model Lexus. Mulai dari kap mesinnya ini udah diganti, lalu di sini ada 3 proyektor, ada DRL-nya, dan ada sennya yang mengalir ke samping dan ke atas nih. Ini kalau dilihat ini memang grillnya memang gede banget. Jadi sekilas ini kayak bukan Hi-Ace Premio yang kita kenal sebelumnya teman-teman. Bener-bener gagah, looks like-nya kayak premium van yang ada di Jepang sana kayak gitu. Dan ini adalah Hi-Ace paling baru tahun 2026. Bagian sini juga udah dimodif, diganti semua. Ada list chrome-nya seperti ini. Tapi untuk velgnya velgnya masih yang original teman-teman, belum diganti velg yang racing abis gitu. Dan sekarang kita geser ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini dia juga udah dimodel seperti LM teman-teman, kayak gini. Ada emblemnya Toyota gede, dan di atas juga udah dipasangin spoiler, dan juga dia dikasih kaca film. Kayaknya ini kaca film yang lebih tebal dibandingkan dengan model yang biasanya. Bagian bawah sini juga udah dikasih list chrome kayak gini. Body kitnya ada di belakang, ada di samping juga. Bener-bener ini seperti premium van kayak gitu. Oke, langsung aja kita masuk. Untuk membukanya teman-teman, tinggal tekan gini aja. Nah, ini udah di custom oleh SS Traveling sebagai bengkel modif. Untuk interiornya juga dirubah. Sekarang bahas dari kursinya. Dia kursinya menggunakan kursi dari Rimba Kencana. Total dia ada 13 seat teman-teman. Nah, kita coba duduk di sini. Wih, rasanya kayak di bus, padahal ini di Hi-Ace gitu. Keunggulannya, dia ini orang nggak terlalu banyak, jadi kesannya akan lebih private lagi. Dan ini udah mulai bisa disewa, mungkin sekitar ya beberapa hari lagi ketika unit ini udah sampai di Padang sana. Rencana akan dijadiin divisi pariwisatanya kayak gitu. Kalau kita lihat interiornya, wah ada kayak bintang-bintangnya gini. Terus AC-nya, lovernya juga, AC-nya juga lumayan
kencang semburannya. Ini direbahin juga bisa teman-teman. Nah, kayak gini. Aduh, enak banget. Dan di sini juga disediain entertainment kalau kita misalkan nih rombongan keluarga besar gitu mau, atau keluarga mau jalan-jalan, terus pas perjalanan pengen karaoke, di sini udah ada TV-nya. Ini gede banget. Oh, bukan touchscreen. Ada TV-nya, misalkan kita mau Netflix, YouTube-an bebas di sini. Dan di sini juga udah disediain mic-nya, teman-teman. Wah, asik, kita bisa karaokean sepanjang perjalanan dengan unit semewah dan se-luxury ini. Buat teman-teman yang pengen sewa, terutama di wilayah Padang dan sekitarnya, kalian bisa langsung kepoin akun Instagramnya Mior Holiday. Itu dia video review 2 unit Mior Akap dan Mior Holiday. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.